di situ Ibu JPU itu menyatakan saya tidak ada kepentingan apapun Bu, gitu ya. Kita garis bawahi kata-kata tersebut ya, itu untuk kedepannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya gitu, atas kecurigaan dan dugaan kecurangan yang terjadi nih, yang lagi banyak banget dibahas nih ya. Saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys bukti belum diputar, yang mutar badan malah hakimnya. Bukti belum diputar. Bukti belum diputar. Ya, pada waktu itu memang permintaan Nikita Mirzani untuk memutar sebuah fakta atau bukti yang dibawanya ya, disampaikan dengan baik-baik di awal dimulainya persidangan gitu, bahwa dirinya ingin memberikan sebuah flash disk tersebut agar segera diputar pada persidangan kemarin gitu. Namun pada kenyataannya ketika itu aku kan nonton sidangnya dari awal ya, sampai ada kesaksian dari SS atau Sela Sokia, di mana setelah Sela Sokia itu ditanyakan soal bagaimana tentang pernyataan atau kesaksian Anda tadi, mau berubah pikiran atau sesuai dengan apa yang sudah disampaikan gitu. Keanehan cukup terjadi ketika Sela Sokia ditanya seperti itu malah nolehnya ke arah JPU. Kemudian juga sempat mendapat teguran dari Yang Mulia Hakim bahwa nggak usah noleh ke sana kemari, ayo silahkan noleh ke depan aja. Bagaimana pendapat atas kesaksian tadi, itu sesuai atau mau berubah pikiran atau bagaimana gitu ya. Itu juga cukup menjadi tanda tanya. Nah, setelah itu Nikita Mirzani itu kembali mengutarakan keinginannya untuk segera memutar video atau rekaman atau yang katanya ada sebuah screenshot bahwa itu adalah sebuah bukti yang katanya kecurangan dari pihak rivalnya, yaitu DRG bersama dengan keluarganya gitu ya. Dugaannya kalian udah tahu lah ya gitu. Namun ketika itu Yang Mulia Hakim menyatakan bahwa nanti akan dipertimbangkan gitu. Itu kenapa sampai selesainya sidang kemarin kok tidak dipersilahkan atau tidak ada kesempatan untuk memutar rekaman atau bukti yang dibawa dari Nikita Mirzani. Itu kenapa Nikita Mirzani itu begitu kekeh nggak mau balik ke rutan Pondok Bambu dan harus memutar video atau rekaman tersebut, entah video atau rekaman suara sih kalau nggak salah ya gitu. Maaf kalau salah, karena memang ini masih dirahasiakan gitu. Kemarin yang dirilis oleh Nikita Mirzani juga sebagian saja gitu. Kalian pasti juga sudah dengar ya, dari video konten aku sebelumnya juga aku sudah share gitu, bahwa katanya ini terorganisir nih katanya gitu, kecurangan tersebut gitu. Nah, oke, kita coba berimbang ya gitu. Kalau video yang beredar kemarin itu dimana percakapan antara JPU yang alot ya ketika meminta atau terkesan memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi dan segera kembali ke tahanan gitu ya. Kemarin kan ada terlihat ya, ada sebuah percakapan antara Nikita Mirzani kemudian dengan PH-nya sampai Bang Fahmi datang, kemudian Nikita Mirzani akhirnya mau untuk kembali ke rutan gitu. Nah, coba kita dengarkan percakapan apa sih? Seperti apa sih jelasnya kemarin ya, percakapan antara Nikita Mirzani dan JPU yang viral ini gitu ya. Coba kita langsung ke videonya. Majelis Hakim, tahu kan Ibu? Tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa sidang ditunda. Jadi memang seperti ini jelasnya. Seperti aku bilang di awal tadi, memang ketika itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Namun Nikita Mirzani itu sebelum ada ketuk palu dari penutupan yang akhirnya sidangnya itu bukan benar-benar tutup ya, maksudnya kayak ditunda seminggu lagi gitu. Nikita Mirzani berusaha menyatakan atau menyuarakan keinginannya untuk segera diputar, namun katanya itu dipotong-potong terus dari pihak JPU gitu ya. Itu kenapa akhirnya ya
nggak jadi diputar dan terkesan kemarin dari pihak hakimnya memang narasi yang beredar walk out gitu ya, tapi sebenarnya sih memang udah selesai sih sidangnya gitu. Itu kenapa kesalahan Nikita Mirzani, kenapa sih nggak diberikan sedikit waktu saja ya untuk memutar? Apa susahnya sih gitu? Coba, apa nih ya pendapat dari Ibu JPU1 ini? Kenapa sih? Kenapa rekaman itu tuh tidak boleh diputar pada saat sidang kemarin gitu ya? Pada waktu itu juga gitu. Saya hanya melaksanakan perintah dari majelis hakim. Ada waktu. Karena saya belum sudah jelaskan haknya kapan dia bisa melakukannya. Sudah. Anda sudah tahu berarti kapan Anda bisa menyerahkan atau melakukan hak Anda. Pada saat saksi ada charge atau alat bukti yang dari pihak terdakwa. Itu semua kan ada waktunya. Kita ikuti aturannya berdasarkan undang-undang. Kita ikuti berdasarkan undang-undang ya, Bu ya. Kita ikuti undang-undang yang ada di Indonesia ini. Ya. Oke. Saya berusaha menjalankan tugas saya. Saya sebagai penuntut umum menjalankan penetapan hakim. Penetapan hakim tadi secara lisan menyebutkan bahwa terhadap terdakwa dikembalikan ke rutan Pondok Bambu. Sidang ditutup dan dilanjutkan lagi untuk minggu depan. Mengerti kan? Bukti ya? Anda akan memiliki waktu untuk menyerahkan alat bukti pada saat Anda setelah kami selesai dengan saksi kami. Anda mempunyai waktu untuk namanya keterangan yang saksi, alat bukti lain, barang bukti lain berdasarkan pasal 184. Jadi menurut Ibu JPU ini memang nanti ada tahapnya sendiri setelah pihak JPU ini menghadirkan beberapa saksi. Nanti itu ada di mana tahap pembuktian dan kemudian ada tambahan alat bukti segala macam gitu. Itulah waktunya Nikita Mirzani untuk mengeluarkan isi atau bukti rekaman yang kemarin viral ini ya gitu. Di mana Nikita Mirzani itu kekeh mau diputar saat itu juga gitu loh. Apa? Sekarang ini adalah pembuktian dari penuntut umum, bukan bagi penasihat hukum. Nah, kemudian nanti akan ada waktu Anda untuk mengatakan dalil-dalil surat dakwaan kami, ya, berdasarkan saksi-saksi yang meringankan. Oke, saya tidak ada kepentingan apapun. Tugas saya adalah membuktikan surat dakwaan saya. Kalian bisa dengar ya, di situ Ibu JPU itu menyatakan saya tidak ada kepentingan apapun, Bu, gitu ya. Kita garis bawahi kata-kata tersebut ya, itu untuk kedepannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak ya, gitu. Atas kecurigaan dan dugaan kecurangan yang terjadi nih, yang lagi banyak banget dibahas nih ya. Saya jaksa penuntut. Saya tahu. Saya masih tidak melapor aja. Anda yang dari ada asas. Baik. Oke. Anda tunggu aja dulu ya. Tunggu lagi sholatnya. Tunggu kami. Oke. Akhirnya di situ Nikita cukup luluh dan mengerti atas penyampaian dari Ibu JPU tersebut gitu ya. Namun yang cukup disayangkan kemarin yang akhirnya menjadi viral kan tindakan dari Ibu JPU ini. Nanti juga ada tanggapan dari beberapa lawyer. Bagaimana sih soal kapasitas JPU? Apakah bisa memakaikan rompi dengan paksa kepada terdakwa? Apalagi ada instruksi untuk segera memborgol Nikita Mirzani gitu ya ketika itu ya. Kalian pasti lihatlah momen-momen tersebut gitu. Ya, cukup adem di sini ya, karena akhirnya Nikita menjawab, ya sudah nunggu PH saya, yaitu Bang Fahmi gitu ya. Jadi saya boleh duduk gak nih katanya gitu? Ya boleh gitu. Coba. Gini loh, karena ya kita nggak bisa nyalahin ya gitu sikap dari Nikita Mirzani atau banyak yang kemarin membahas soal attitude-nya di persidangan gitu. Di posisi Nikita Mirzani itu tidaklah mudah ya gitu. Karena dari tuntutan pertama, kemudian dakwaan seperti yang disampaikan Nikita Mirzani kemarin gitu ya.
Saya ditahan dan diserang dengan Undang-Undang TPPU agar saya bisa ditahan. Itu yang diutarakan oleh Nikita Mirzani kemarin gitu ya. Namun pada kenyataannya di sidang pertama kemarin di mana dihadirkan DRG itu menyatakan bahwa kasusnya adalah kasus personal atau masalah pribadi. Kemudian juga akhirnya pasalnya berubah menjadi Undang-Undang ITE di mana pencemaran nama baik dan lain-lain gitu. Kemudian sidang kemarin juga dihadirkan beberapa saksi. Yang pertama adalah Dr. Oki, yang pastinya itu relevan banget ketika Dr. Oki dihadirkan di persidangan tersebut karena ada sangkut pautnya. Katanya Dr. Oki adalah sebagai perantara di mana akhirnya DRG ini bisa berkomunikasi dengan Mail, kan seperti itu. Kemudian yang kedua dihadirkan saksi yaitu Sheila Sokya, yang ternyata ketika diusut yang dibahas adalah masalah ya kemarin kemudian memberangkatkan itu ya si IZ gitu ya. Yang santer kemarin beritanya adalah tentang penistaan agama. Kemudian ketika ditanyakan apakah ada keterpaksaan dari Sheila Sokya untuk memberikan 350 juta kepada Nikita Mirzani. Kalau kalian kemarin nonton itu sebagai biaya ganti rugi ya, yang katanya Nikita Mirzani itu membayar demo, membayar media untuk menyuarakan bahwa yang dilakukan oleh travel milik SS itu diduga adalah penistaan agama karena memberangkatkan seorang laki-laki yang berpenampilan sebagai perempuan ya, walaupun semua dokumennya secara sah diakui oleh negara sebagai wanita gitu ya, karena trans gitu ya. Kalian pasti paham lah gitu. Namun ya yang dinyatakan oleh Bang Fahmi bahwa MUI juga menyatakan jika seorang laki-laki apapun backgroundnya, apapun perubahan yang ada pada dirinya ketika beribadah ya udah sesuai kodratnya aja gitu ya. Itu pokoknya kayak gitu pembahasannya kemarin ya, tentang itu, tentang persahabatannya gitu. Kemudian ketika ditanya tentang produk juga Sheila Sokya itu bukan tidak mau menjawab ya, tapi banyak jawaban yang tidak tahu gitu. Kemudian juga yang bikin aneh lagi adalah saksi ahli lab ya, saksi ketiga kemarin gitu. Kalau memang dari awal ya dakwaan Nikita Mirzani itu adalah pencemaran nama baik yang katanya menjelek-jelekan seorang dokter bernama Reza Gledis yang dikatakan sebagai dokter abu-abu, begeng dan lain-lain ya, seperti yang kita saksikan kemarin. Ini sesuai dengan apa yang kemarin kita saksikan ya gitu, beberapa poin ini gitu. Kemudian ternyata adalah masalah pribadi. Nah, korelasinya ketika tidak ada masalah produk dalam dakwaan ini yang katanya memang adalah masalah pribadi, kenapa harus dihadirkan saksi laboratorium seperti kemarin ya, aku lupa nama bapaknya siapa, adalah saksi ketiga lah gitu. Nah, itu yang cukup bikin aneh dan akhirnya kita emosi parah di situ gitu. Masih menjawab Nikita Mirzani di situ ya, katanya Ibu JPU itu tolong ya nanti sebagai kuasa hukumnya dijelaskan ya hak-hak terdakwa itu apa saja dan kapan gitu ya, karena ini semua sesuai KUHAP. Kemudian Nikita Mirzani juga sempat menjawab sesuai KUHAP ini aja nggak sesuai KUHAP katanya. Emang mentalnya Nikita Mirzani itu luar biasa ya. Kalau aku sendiri di posisi itu, waduh, apalagi ini sosok perempuan gitu loh. Kemudian juga kemarin nih yang cukup aneh ya, ketika Nikita Mirzani akhirnya pulang ke rutan Pondok Bambu untuk kembali ya melaksanakan atau juga menjalani hari-harinya sebagai tahanan, dikawal dengan begitu banyak polisi ya gitu. Bahkan terkesan satu kompi tuh yang kawal gitu. Itu juga yang menjadi pertanyaan, kenapa Nikita Mirzani dikawal seperti itu sampai sebegitunya gitu. Apa sih kasusnya? Bukan teroris, bukan tindak pidana pembunuhan atau apapun yang membahayakan publik atau seseorang yang ada di lokasi persidangan gitu sebenarnya. Banyak yang berspekulasi apakah statement dari Nikita Mirzani itu sengaja ditutupi gitu ya. Banyak sekali sih sebenarnya, kayak apa namanya, konspirasi yang beredar gitu ya kemarin itu, seperti itu guys. Ya,
Ini dia momen akhirnya yang ditunggu oleh Nikita Mirzani, bahwa kuasa hukumnya akhirnya hadir, yaitu Bang Fahmi Bahmid. Memang sosoknya sudah seperti ayah sendiri, dirinya lah yang bisa meredam emosi Nikita Mirzani, hingga akhirnya Nikita Mirzani bisa dan mau kembali ke rutan Pondok Bambu. Saksi perintah, terdakwa perintah dari majelis hakim. Berkenan kembali ke persidangan kembali ke Bapak. Bapak sudah tahu kenapa Bapak masih berusaha. Iya, tetapi sudah untuk persidangan Bapak, apalagi yang mau Bapak memaksa majelis hakim untuk membuka persidangan. Makanya. Ada bentuk defense dari Bang Fahmi di situ ya, santai saja gitu, bahwa ada hak dari terdakwa sendiri, bahwa ya memang benar ya, terdakwa, kemudian pelapor, JPU, apapun itu, semua sosok yang ada di persidangan itu mempunyai hak yang sama. Nah, namanya juga pengadilan, peradilan ya, tempat untuk mencari keadilan di situ gitu ya. Bahwa kita harus ingat juga ya, hukum atau juga sebuah pengungkapan hukum di peradilan itu harus dengan asas praduga tak bersalah gitu ya. Karena Nikita Mirzani itu belum dan masih dalam proses peradilan tersebut gitu. Kalau kata-kata ini, nanti ibu pulang kunci, bukan mereka pulang, masih ada tahanan perempuan. Sama. Kan tadi saya udah bilang, ada waktunya nanti terdakwa memberi kesimpulan. Santai, duduk dulu. Nanti kalau saya senyum-senyum kemarin dia bilang menye-menye, sekarang giliran saya nggak senyum, bilangnya saya ada juga nih ternyata pembahasan itu ya. Nanti giliran saya senyum-senyum, ibu bilangnya saya menye-menye. Nanti giliran saya diam, nanti ibu bilang saya judes gitu. Ya. Ya. Ini kita mau kembali. Oh, masih ngomel di situ ya, ibu JPU-nya. Ya, harusnya sebagai kuasa hukum harus bisa dong
bilangin terdakwa ya, ngomongin terdakwa gitu, kasih tahu terdakwa katanya gitu. Dan di akhir tadi juga Nikita Mirzani masih menolak untuk dipakaikan ya rompi tersebut dan memilih untuk memakai rompinya sendiri. Seperti itu guys, obrolan kemarin terjadi gitu, karena cukup nggak jelas ya kemarin kan, karena dari video-video amatir dari beberapa yang hadir di persidangan, dari sudut sana, sudut sini gitu ya, obrolannya jauh banget gitu. Akhirnya menemukan ya percakapan yang cukup jelas nih antara Nikita Mirzani dan juga JPU-nya gitu.